Part 5. Pernikahan kedua Arif. Hari ini pernikahan kedua laki-laki yang sangat aku cintai dan hormati. Kurang lebih 4 tahun yang lalu, aku yang menjadi pengantin wanitanya. Namun sekarang, perempuan lain yang berada di posisi itu. Dia masa lalu suamiku, juga ibu dari anaknya. Hati ini sungguh tidak kuat menyaksikan acara pernikahan mereka. Aku pun memilih menenangkan diri di rumah orang tuaku. Papa dan mama berusaha menguatkan putri yang sangat mereka sayangi ini. Sementara kakak laki-lakiku satu-satunya tidak terima dengan apa yang terjadi. Kenapa kamu tetap bertahan, Al? Apa yang kamu harapkan? Aku hanya terdiam mendengar pertanyaan kakakku. Kak Radit merupakan anak pertama dalam keluargaku. Dia sudah menikah dengan Kak Ayu, wanita pujaannya. Mereka kini memiliki seorang anak laki-laki yang sangat tampan, namanya Arya, dan saat ini berusia 5 tahun. Kak Radit sengaja berkunjung ke rumah papa dan mama karena ingin menikmati hari libur bersama orang tua tercinta. Aku terharu melihat keromantisan dan keutuhan rumah tangga kakakku itu. Rasa kagum itu makin sempurna melihat Kak Ayu yang sedang mengandung anak kedua. Minggu yang sangat cerah, tetapi tidak dengan hatiku. Hari ini, aku resmi memiliki Madu yang merupakan istri kedua Mas Arif. Ingin rasanya berteriak dan mengatakan pada dunia, kalau jiwa dan ragaku tidak sepenuhnya menerima keputusan Mas Arif dan keluarganya. Sebelum hari pernikahan, laki-laki yang telah menjadi imamku itu telah menjelaskan semua tentang rencananya setelah menikahi Alexa. Dia membelikan rumah untuk istri keduanya tersebut tidak jauh dari istana cinta kami. Aku sudah membelikan rumah untuk Alexa. Lokasinya tidak jauh dari sini. Mas Arif menyampaikan hal itu kepadaku beberapa hari yang lalu. Iya mas, terserah kamu aja. Aku hanya bisa pasrah. Semoga kamu dan Alexa bisa saling melengkapi dan ikhlas karena harus berbagi cinta dan kasih sayang dari suami. Aku yakin kamu pasti bisa mendekatkan diri padanya. Hati ini makin sakit mendengar penuturan Mas Arif. Dia dengan sengaja memintaku mendekatkan diri dengan wanita yang telah berhasil merebut suami yang sangat aku cintai. Mas Arif benar-benar telah buta dengan cinta dan nafsu yang dia miliki untuk perempuan egois tersebut. Untuk apa aku mendekatkan diri dengan wanita yang telah merebut suamiku? Aku tetap tidak terima dengan apa yang telah keluar dari mulutnya. Dia tidak pernah merebutku darimu. Aku mencintainya dan dia juga ibu dari anakku. Sudah sepantasnya dia juga mendapatkan cinta dan perlindungan ayah dari anaknya. Mas Arif tetap memberikan pembelaan atas Alexa. Iya mas, dia yang terbaik untukmu karena aku tidak bisa seperti dia. Aku tidak heran jika kamu akan terus membelanya. Pasti kamu akan bilang bahwa dia telah memberikanmu keturunan, tidak seperti diriku. Aku menyadari kekurangan yang tidak mampu memberikan penerus untuk Mas Arif. Kebahagiaan untuk memiliki buah hati akan menjadi mimpi yang tidak akan mungkin menjadi kenyataan bagiku. Kecelakaan nahas itu telah menghancurkan semua harapanku. Tanpa diminta, bening kristal dari pelupuk mata kembali jatuh hingga membasahi pipi. Aku tidak menyadari, ternyata Kak Ayu memperhatikanku yang sedang menyendiri duduk di taman belakang rumah orang tua. Aku melihat dia berjalan ke arah taman lalu duduk di sampingku. Kamu yang sabar ya Al. Dia memegang pundakku. Aku akan berusaha kuat Kak. Air mata ini belum mampu aku hentikan. Jika memang kamu tidak sanggup, kenapa nggak mundur aja? Aku mencintai Mas Arif Kak. Dia laki-laki yang telah berhasil membuatku mengenal cinta yang sesungguhnya. Apa kamu akan tetap bertahan dengan sakit yang kamu rasakan? Aku akan berusaha Kak. Aku berusaha yakin kalau Mas Arif akan menjadi pendamping hidupku selamanya. Kakak tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya terserah kamu, karena kamu yang menjalaninya. Kak Ayu meraih tubuh ini lalu memelukku. Iya Kak, terima kasih karena sudah memberiku perhatian. Aku menyambut hangat pelukan kakak iparku itu. Kak Ayu merupakan wanita yang sangat beruntung menurutku. Dia memiliki suami yang sangat mencintai dan menyayanginya. Dirinya juga mampu mewujudkan harapan dan impian Kak Radit dan keluarga.
wanita itu telah berhasil memberikan keturunan untuk suami, orang tua, dan sang mertua. Aku dapat melihat betapa besar dan tulus cinta yang Kak Ayu dapatkan dari suaminya. Kak Radit mampu memanjakannya. Mereka pasangan suami istri yang sangat kukagumi. Sungguh diriku terpesona dengan keromantisan yang mereka tunjukkan. Udah berapa bulan, Kak? Tanyaku sembari memegang perut Kak Ayu setelah kami melepas pelukan. Baru jalan 4 bulan. Sehat terus ibu dan bayinya ya, Kak. Terima kasih, Al. Rasanya sangat bahagia karena akan memiliki keponakan baru. Aku berusaha tersenyum di depan Kak Ayu. Iya nih. Oh ya, kita ke dalam yuk. Mama tadi minta kakak ngajak kamu masuk untuk mencicipi puding buatan beliau. Ayo, Kak. Aku dan Kak Ayu beranjak meninggalkan taman belakang, lalu memasuki rumah. Perasaanku sedikit terobati jika sedang menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta. Papa dan Mama selalu bilang sangat bangga memiliki aku dan Kak Radit. Setelah beberapa hari menenangkan diri di rumah orang tua, akhirnya aku kembali pulang ke rumah. Mas Arif menyambut dengan senyuman dan langsung memberikan pelukan. Di satu sisi, aku sangat bahagia karena kembali bersama dengan sang suami. Namun di sisi lain, aku menyadari bahwa laki-laki yang kini memelukku juga merupakan pendamping hidup wanita lain. Aku kangen kamu, sayang. Kalimat itu keluar dari mulut Mas Arif setelah melepaskan pelukannya. Kami berjalan menuju ruang TV, lalu duduk di sofa ruangan tersebut. Mas Arif menggenggam jemariku, kemudian mendaratkan ciuman di dahiku. Aku kembali merasakan hangatnya cinta dan kasih sayang darinya. Aku juga kangen, Mas, ucapku dengan mengembangkan senyuman. Malam ini aku akan tidur di sini untuk menemani istriku tercinta. Iya, Mas. Kamu gak apa-apa, sayang? Tiba-tiba dia melontarkan pertanyaan itu. Aku harus tetap baik-baik saja. Kamu harus ikhlas menerima kenyataan yang ada. Aku percaya kalau kamu istri yang sangat kuat. Itu yang membuatku kagum padamu. Ikhlas atau tidak, aku akan tetap berusaha kuat. Apa yang bisa kulakukan saat ini? Aku hanya berusaha untuk menerima nasib yang akan kujalani. Aku akan selalu mendukungmu, sayang. Aku bahagia karena pendamping hidup yang kucintai kini kembali menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepadaku. Dia memperlakukanku sangat manis. Hati ini berbunga-bunga seperti berada di taman bunga. Mas Arif mengajakku ke kamar, tetapi ada yang membuatku merasa menjadi seperti wanita yang baru menikah. Dia menggendongku seperti pengantin baru. Jantung ini berdegup lebih kencang. Setelah tiba di kamar kami, Mas Arif merebahkanku ke tempat tidur, lalu dia berbaring di sampingku. Dia membelai rambut panjangku, kemudian mengusap kedua pipiku. Aku boleh meminta hakku sebagai suami? Tanya Mas Arif dengan suara lembut. Kenapa kamu harus minta, Mas? Bukankah sudah menjadi kewajibanku sebagai istri untuk memenuhi hak suamiku? Terima kasih atas kesediaanmu, sayang. Aku sangat merindukanmu. Mas Arif akhirnya melanjutkan apa yang ingin dia lakukan. Aku sangat terbuai dengan belayan kasih sayang yang dia berikan. Saat ini, aku sangat bahagia. Aku melupakan sejenak kalau laki-laki yang kini bersamaku juga merupakan suami wanita lain. Saat kami hanya ditutupi selimut, tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponsel Mas Arif. Hasrat untuk bercinta dan memadu kasih buyar seketika. Laki-laki itu segera meraih benda tersebut dari nakas samping tempat tidur. Siapa, Mas? Tanyaku ingin tahu. Alexa, jawab Mas Arif membuat hati ini merasa kesal. Aku angkat dulu ya, sayang. Iya, Mas. Mas Arif segera menerima telepon dari istri keduanya. Sungguh, hati ini sangat pilu setiap menyadari kalau suamiku telah memiliki 2 orang pendamping hidup. Ternyata diriku harus berbagi suami dengan Alexa. Kenapa, Mas? Tanyaku kembali setelah Mas Arif selesai menerima telepon. Maaf, sayang, aku harus pergi. Laki-laki itu kembali mengenakan penutup tubuhnya. Mau kemana, Mas? Ke rumah Alexa. Aku kecewa mendengar nama yang Mas Arif sebutkan. Bukankah tadi kamu bilang akan menemaniku malam ini? Aku mengingatkan apa yang dia katakan tadi sebelum kami ke kamar. Iya, sayang.
Tapi Alexa bilang kalau Riva ingin dekat dengan papanya. Katanya dia merengek karena aku nggak di sana. Aku tidak tahu apakah semua alasan itu benar atau hanya kebohongan semata. Terserah kamu aja, Mas. Aku hanya bisa pasrah. Hasrat untuk kembali merasakan kasih sayang dari Mas Arif pupus sudah. Dia harus pergi ke rumah istri keduanya dengan anak sebagai alasan. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Alexa sebenarnya. Aku berharap semoga ini bukan sebuah rencana untuk membuatku makin jauh dari Mas Arif. Inilah kenyataan yang harus kuhadapi. Ikhlas atau tidak, aku tetap akan mencoba untuk kuat dan bertahan. Mas Arif segera beranjak setelah mengenakan pakaian. Dia meninggalkanku saat dalam perasaan yang tidak menentu. Mas Arif akan menemui wanita yang kehadirannya sama sekali tidak kuharapkan. Alexa telah berhasil meluluhkan hati suamiku dengan mengandalkan buah hati yang dia lahirkan. Dia yang telah menentukan pilihan dan membuat keputusan yang tidak kuinginkan sama sekali. Kini, aku wanita yang sangat kesepian dan haus akan kasih sayang suami tercinta. Dia lebih memilih bersama perempuan lain saat aku ingin menikmati belayan cinta darinya. Aku terdiam, tetapi tidak rela. Sampai kapan Alia bertahan menjadi pendamping hidup Arif?